Seberapa jago kamu memecahkan materi soal CPNS terbaru ini? Mari kita bahas sama-sama, simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pejuang CPNS di seluruh Indonesia atau bahkan ada yang dari luar negeri, kalian yang belajar buat CPNS tahun ini atau bahkan tahun depan atau yang sebelumnya sudah pernah mendaftar tapi kalian tahun ini mau nyoba lagi, semangat terus, semoga kalian dapat hasil yang terbaik. Oke, sekarang bersama saya Harun Al-Aziz kita akan bedah soal lagi nih, kita akan bedah soal TIU. Nah, soal ini yang kita bedah hari ini adalah salah satu soal yang hampir pasti 90% itu akan keluar di tahun ini. Karena dari tahun-tahun sebelumnya pun soal kayak gini itu selalu keluar. Penasaran soalnya kayak gimana? Langsung aja kita bedah soalnya. Let's go! Ini dia. Ini salah satu materi yang disebut padanan hubungan kata. Sesuai namanya, hubungan kata, jadi kita harus menghubungkan nih. Dari kata yang satu dengan kata yang dua, dari dua kata ke dua kata lagi. Nah, kalau udah kayak gini, kita lihat nomor satu. Ada kakak tua, titik dua merpati. Nah, apa kira-kira yang sama dari kakak tua dan merpati? Ada yang tahu jawabannya? Oke, jawabannya adalah yang B, gurame dan kakap. Sekarang kita bahas kenapa jawabannya gurame dan kakap. Seperti yang tadi udah dibilang, ini adalah padanan hubungan kata. Jadi kita harus menghubungkan kata satu dengan kata yang dua. Kita akan membuat dua kata ini menjadi sebuah kalimat. Contoh, nomor satu di sini ada kakak tua, titik dua, merpati. Kita buat jadi kalimat, kakak tua dan merpati adalah sama-sama burung. Nah, sebagaimana gurame dan kakap sama-sama ikan gitu. Jadi di sini fokusnya lebih ke sejenis gitu, sejenis burung dan sejenis ikan. Nah, yang A, kenapa yang A salah? Anjing herder. Karena sama-sama anjing, herder juga anjing. Ya, tapi kalau anjing itu sifatnya umum, sedangkan herder itu salah satu jenis anjing. Nah, nggak bisa. Kalau misalnya gurame dan kakap, dia sama-sama jenis ikan. Ada ikan gurame, ada ikan kakap. Tapi kalau anjing dan herder, kan herder bagian dari anjing. Nah, itu nggak masuk, nggak make sense jawabannya. Gitu. Kalau yang lain udah pasti nggak nyambung. Gajah dan semut bukan sejenis, singa dan naga juga bukan, elang dan kupu-kupu juga bukan. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang B, gurame kakap. Oke, next kita lanjut ke pembahasan nomor 2. Di sini ada belajar, titik 2, pandai. Apa kira-kira jawabannya? Apakah yang A, cetak titik 2 kertas, atau yang B, berpikir titik 2 arif, atau yang C, D, atau E? Kira-kira apa jawabannya? Oke, jawabannya adalah yang B, berpikir titik 2 arif. Bagaimana cara menjawabnya? Kita buat jadi sebuah kalimat. Karena belajar, seseorang bisa menjadi pandai. Sebagaimana karena berpikir, orang bisa menjadi arif. Arif itu artinya bijak gitu. Kalian kalau yang belum tahu arif itu apa, arif adalah bijak artinya. Nah, itu make sense antara belajar dan pandai. Karena kalau yang lain, misal yang A, karena cetak, seseorang bisa jadi kertas. Nah, itu kan nggak nyambung. Begitupun yang C misalnya, karena potret orang bisa jadi kamera, itu juga nggak nyambung. Dan seterusnya, yang D dan E juga sama. Jawaban yang paling tepat adalah yang B. Karena berpikir, seseorang bisa jadi pandai. Sebagaimana karena belajar, seseorang bisa menjadi... salah. Karena belajar, seseorang bisa jadi pandai. Sebagaimana karena berpikir, seseorang bisa menjadi arif. Oke. Next, soal selanjutnya. Kampung, titik 2, sawah. Apakah jawabannya? Apa? Ada yang tahu jawabannya? Ini sih gampang banget. Harusnya kalian bisa jawab ini sih. Kampung, titik 2, sawah. Apa ya? Oke, jawaban yang paling tepat adalah B lagi. Kota, titik 2, gedung. Bagaimana cara menyusunnya? Kampung
biasanya terkenal dengan sawah. Sebagaimana kota biasanya terkenal dengan adanya gedung gitu. Kalau yang A, Kak, gimana? Kampus kan memang biasanya ada perpustakaan gitu. Iya, tapi tidak identik gitu. Sedangkan kalau kampung dan kota itu dua hal yang identik. Kampung identiknya dengan sawah-sawah, kota identiknya dengan ya gedung-gedung gitu. Nah, kalau yang C gimana, Kak? Sawah kan identik juga sama padi. Iya, tapi ya itu sebuah hal yang apa ya, sebuah hal yang pasti, bukan sebuah keidentikan gitu. Kalau di sawah ya pasti ada padinya gitu. Karena sawah kan tempat nanam padi. Beda, kalimatnya nggak sesuai akhirnya gitu. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Sungai, titik 2, jembatan. Ah, ini sih gampang banget, sungai dan jembatan. Apa hubungan antara sungai dan jembatan? Kira-kira kata-kata yang mana yang punya kaitannya dengan kedua kata tersebut? Ada yang tahu jawabannya? Oke, jawabannya adalah yang E. Masalah, titik 2, jalan keluar. Untuk melewati sungai, kita biasanya menggunakan jembatan. Sebagaimana untuk melewati masalah, kita biasanya menggunakan jalan keluar. Gitu. Gampang banget. Kalau yang lain, untuk melewati marka, biasanya kita menggunakan jalan. Ya salah, marka kan tanda jalan. Masa untuk melewati marka? Itu salah. Yang B, untuk melewati rintangan, kita biasanya menggunakan godaan. Ya salah, masa kita ngelewatin rintangan pakainya godaan? Di dalam rintangan itu kan biasanya ada godaan. Gitu, salah. Yang C, untuk melewati janji, biasanya kita menggunakan tepati. Ya janji ya ditepati, bukan dilewati. Itu juga salah. Yang D, kayu terbakar. Ya itu juga jelas-jelas salah, nggak nyambung. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang E. Masalah, titik 2, jalan keluar. Oke. Ada yang benar semua sejauh ini dari nomor 1 sampai nomor 4? Oke, kalau gitu kita lanjut ke nomor 5. Matahari, titik 2, terang. Nah, ini gampang banget. Apa jawabannya? Matahari, titik 2, terang. Apakah yang A, yang B, yang C, yang D, atau yang E? Apa jawabannya? Oke, jawabannya adalah yang E. Api, titik 2, panas. Bagaimana cara jawabnya? Matahari itu terlihat terang, sebagaimana api itu terlihat panas. Jadi sebenarnya terlihat di sini definisinya lebih ke terasa gitu. Matahari terasa terang, sebagaimana api itu terasanya panas gitu. Kan nggak mungkin kalau yang A, kenapa salah? Masa mendidih itu terasa air, itu salah. Yang B, membeku itu terasa dingin, salah. Bener sih, membeku itu terasanya dingin. Tapi yang bikin ini salah karena yang pertama itu sebuah objek. Api, matahari, air, tanah gitu-gitu itu objek. Sedangkan di sini membeku itu adalah sebuah kondisi, sebuah sifat gitu. Itu yang bikin di sini salah. Nah, yang C, lampu, titik 2, sinar. Bener apa salah? Salah. Matahari sama lampunya bisa mirip-mirip, tapi bedanya di sini matahari mengeluarkan cahayanya terang gitu. Nah, di sini lampu masa mengeluarkan sinar. Gitu sinarnya. Jadi sinar dan terang itu kan terang itu karena ada sinar. Jadi ya nggak bisa disamakan antara matahari terang dan lampu titik 2 sinar. Begitupun air hujan. Air itu terasa hujan. Ya, masa air terasa hujan? Nggak nyambung. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang E. Api, titik 2, panas. Oke, sekian pembahasan soal dari kita. Gampang banget kan soal-soal kayak gini. Ini bisa banget kalian pelajari. Bahkan soal-soal lainnya, tipe-tipe soal lainnya, jenis-jenis soal lainnya. Atau kalian nih yang bingung dengan soal-soal lainnya, boleh banget. Pantengin terus channel kita. Bisa bantu kita dengan cara like, komen, dan subscribe di channel ini. Di video ini kalian boleh komen-komen juga. Kalau misalkan kalian bingung, Kak, aku nemu soal yang kayak gini, aku bingung cara jawabnya, boleh banget.
Atau kalian mau lebih intens lagi buat sama kakak-kakaknya komunikasi, mau tanya soal yang kayak gimana pun boleh banget. Langsung gabung aja di grup WhatsApp kita, karena di situ kalian bisa lebih intens buat tanya soal-soal, tanya tips and trik soal kedinasan, CPNS dan sebagainya. Kalian juga bisa ketemu sama teman-teman para pejuang CPNS sesama pejuang CPNS di seluruh Indonesia. Jadi yang pasti hal-hal itu gratis, itu juga jadi poin lebih buat kalian. Jadi buat kalian nggak ada lagi alasan buat nggak join grup WhatsApp kita. Langsung aja nanti join grup WhatsAppnya di sini. Sekian pembahasan soal kita hari ini. Jangan lupa bantu kita dengan like, comment, dan subscribe. Sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.